Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, calon guru penggerak. Di video kali ini, perkenalkan nama saya Ninyoman Mariani Nisa GMPDH. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Denpasar, Provinsi Bali. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi, yakni sebagai tugas modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Dan di video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya di SMP Negeri 5 Denpasar, yakni Bapak Imade Gita Permana Putra. Jadi pada objek pengamatan saya pada video kali ini tentang kegiatan pra-observasi, yang mana kegiatan pra-observasi ini sebagai tujuan nantinya agar apa yang dilakukan oleh Bapak Imade Gita itu dalam kesiapan melakukan kegiatan observasi di kelasnya, beliau lebih siap dan lebih percaya diri untuk melaksanakan kegiatan observasi nanti di kelasnya. Om Swastiastu, Pak Gita, gimana kabarnya pada hari ini? Baru baik. Ya, mohon izin Pak Gita, dalam kegiatan pra-observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nanti terkait dengan observasi yang akan Pak Gita lakukan di kelas, sehingga nantinya Pak Gita dalam melaksanakan observasi di kelas yang saya amati, Pak Gita lebih percaya diri dan lebih siap dalam melaksanakan kegiatan observasi. Baik Pak Gita, nggak apa-apa ya saya tanya-tanya sedikit ini Pak. Baik. Pak Gita, nanti Pak Gita dalam kegiatan observasi di kelas kira-kira tujuan pembelajaran yang seperti apa yang akan Pak Gita ambil di kelas ini? Kebetulan karena saya di kelas 8 ini IPA, saya mengajar IPA, jadi pada pertemuan selanjutnya saya akan memberikan tujuan pelajaran tentang menguraikan keterkaitan antara struktur dan fungsi organ ekskresi. Jadi babnya tentang sistem ekskresi pada tubuh manusia. Baik, berarti tentang pemahaman terkait dengan sistem ekskresi pada manusia ya. Oke. Selanjutnya area pengembangan dari siswa yang akan Pak Gita ambil seperti apa? Ya, untuk area pengembangan mungkin karena sistem ekspresi ini luas, Bu Eni yang di SMA akan dapat lagi materinya. Mungkin saya akan kasih perkenalan dulu sama anak-anak tentang bagaimana organnya dan organ yang terkait dengan sistem ekspresi. Kemudian nanti berdasarkan asesmen diagnostik yang sudah saya lakukan di awal bab. Oke, jadi pengawas secara dasar ya. Baik. Nah, untuk model pembelajaran yang akan Mbak Gita gunakan itu seperti apa? Untuk model pembelajaran karena ini berkaitan dengan tubuh manusia dan saya juga lihat materinya itu berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari, lebih ke PBL. Oh iya, basis masalah berarti ya. Baik, berarti nanti di kegiatan model pembelajaran yang Pak Gita presentasikan itu dari problem based learning, berarti nanti ada sintak-sintak kata langkah-langkah yang akan dilaksanakan ya bersama Nabi. Baik Pak Gita, nah untuk strategi pengembangannya seperti apa nanti akan diambil di kelas Pak Gita? Pengembangannya nyambung lagi karena anak-anak kan berbeda karakteristiknya, ada yang pembelajarannya dia juga ya kebutuhan belajar auditori, kinestetik dan sebagainya. Nanti mungkin dari dalam kegiatan berkelompok nanti saya akan variasikan kegiatan pembelajaran sehingga semua karakteristik pembelajarannya itu terakomodir. Oke, berarti kayak pembelajaran berdiferensiasi ya Pak Gita ya. Jadi di asesmen awal itu kita sudah tahu bahwa anak-anak itu memiliki kemampuan seperti ini sesuai dengan kebutuhan belajar mereka ya. Oke, berarti secara tidak langsung nanti pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, untuk nanti sistem penilaian seperti apa Pak Gita dilakukan di kelas? Penilaian mungkin karena di sistem ekspresi ini nggak ada praktis yang terlalu memakai laboratorium. Mungkin nanti saya akan ajak anak-anak untuk tes tanya jawab sederhana seperti kuis gitu. Oh, seperti kuis ya. Jadi di situ Pak Gita lebih tahu ya pemahaman anak itu sejauh mana materi yang sudah disampaikan ya di awal. Mungkin presentasi sedikit. Oke, dari hasil diskusi itu ya. Oke, baik, itu juga dilakukan merupakan sebuah penilaian melalui proses ya. Kan itu yang kita ingin capai pada anak.
Oke, nanti kira-kira sasaran kelasnya kelas apa yang akan diambil Pak Gita? Kalau tidak ada halangan kelas 8 high. Kelas 8H ya. 8. Di jam keberapa ya Pak Gita? Ya, 5-6. 5-6. Ya, Oh berarti 2 5-6. jam ya? Ya, 2 jam Oke, saja. 2 jam. Oke. Nah, kapan kira-kira Pak Gita siap ini akan saya lakukan observasi di kelas? Karena besok jadwalnya habis. Oh bisa, Ya. baik. Berarti kita akan melaksanakan observasi di kegiatan Pak Gita untuk besok hari ini. Apa? Baik, Pak Gita, terima kasih Ya. untuk informasi Sama-sama. terkait dengan praobservasi pada hari ini. Jadi sampai jumpa lagi di esok harinya ke kegiatan observasi kelas yang akan saya amati dan saya pantau terkait dengan hasil diskusi kita pada hari ini. Baik rekan-rekan sekalian, demikian tadi kegiatan praobservasi yang sudah kami lakukan, di mana sebagai objek pengamatan saya adalah Pak Gita, dan di kemudian hari esoknya kita akan melakukan observasi sesuai dengan penugasan modul 2.3 supervisi akademik. Terima kasih, kami akhiri dengan para masana. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gita. Ya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya ditemani oleh Pak Gita. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan observasi kelas. Sebagai objek pengamatan saya adalah Bapak Gita. Bagaimana Bapak Gita? Sudah siap untuk melaksanakan observasi? sudah siap. Oke. Baik, karena Pak Gita sudah siap, mari kita akan lanjut melaksanakan kegiatan observasi kelas sebagai tugas modul 2.3 supervisi akademik yang dilakukan melalui coaching. Terima kasih. Berdiri. Panganjali. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik anak-anak kelas 8H ini siapa yang tidak sekolah? Denny. Oh, Evan, Denny, dan Sri. Oke. Sri kemana? Saya sering izin Pak. Denny, izin. Oke. Oke, baik anak-anak. Jadi hari ini kita lanjutkan materi ke bab selanjutnya. Kira-kira bab apa ya? Oh ya, kita kan sudah masuk ke bab itu. Bab apa namanya? Oke, pusat ekspresi ya. Sebelum Bapak masuk ke materi lebih dalam, ini Bapak flashback dulu sama apa yang sudah Bapak dilatih sebelumnya. Sudah belajar kan kemarin di rumah? Sudah, tugasnya sudah dibuat? Nah, oke, sekarang Bapak tanya kalian. Flashback dulu ya ke bab sebelumnya. Sistem pernapasan anak-anak. Ya, sistem pernapasan. Menghirup udara. Itu nama lainnya apa ya? Ya, ada yang bisa tahu? Ya, inspirasi, benar. Oke, waktu kita menghirup udara, kita
memasukkan oksigen ke dalam tubuh, habis itu kita mengeluarkan udara. Ya, mengeluarkan udara. Apa yang kita keluarkan? Suara angkat tangan, jangan keroyokan. Raise your hand, angkat tangan. Apa, Rizky? Oke, karbon dioksida. Rumusnya karbon dioksida apa ya? Ondra? CO pangkat 2. CO2. Ya, oke anak-anak, kita bapak flashbacknya lagi ya. Anak-anak, kita kalau bernapas ya, kita mengeluarkan karbon dioksida. Jadi bapak juga sudah tahu kalian ada bernapas, ada respirasi. Itu dua hal yang berbeda, tapi masih berkaitan. Nah, karbon dioksida yang kalian keluarkan lewat hembusan nafas, ya, itu sebenarnya hangat anak-anak. Pernah ngerasain? Nah, ada uap airnya ketika kalian hembuskan itu di depan cermin. Pernah nggak pengalaman kayak gitu? Nah, oke. Sebenarnya hasil dari pernapasan yang kayak gitu anak-anak itu disebut dengan hasil ekskresi juga atau produk ekskresi ya, yang dihasilkan oleh paru-paru. Jadi si paru-paru itu memasuk oksigen buat alveolus, oksigennya itu dipakai menghasilkan energi, energinya dipakai sama tubuh, kemudian limbah dari proses yang ada di tubuh itu dikeluarin kayak gitu ya. Nah, sekarang kita masukin ke bab tentang sistem ekskresi ya. Flashbacknya dari sana dulu, kita masuk ke sistem ekskresi. Anak-anak, mungkin bapak tayangkan gambar dulu sebentar ya. Oke, ini gambar apa anak-anak? Ya, kakak cowok yang berkeringat, yang pengen dilapis keringatnya. Ya, oke, berkeringat anak-anak, pernah kan berkeringat ya? Lagi. Sekarang mau tanya kalian, Naila, pas kapan kamu berkeringat? Pas olahraga tadi. Oke, Naila, terus pas olahraga tadi. Dan pas kapan lagi berkeringat dan panas. Oke, olahraga tadi panas. Bapak cukupkan. Ada yang tahu nggak kenapa waktu olahraga kalian berkeringat? Ya, coba. Untuk menstabilkan suhu tubuh. Oke, nah. Untuk menstabilkan suhu tubuh. Waktu panas, kenapa berkeringat? Ada yang bisa mesti tahu Pak? Panas itu artinya bukan ya suhu tubuh atau suhu lingkungan itu tinggi, lebih tinggi dari biasanya sehingga kalian berkeringat. Ada yang tahu? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Tahu. Nanti kita bercakap. Ya, oke. Nanti bapak akan pertanyaannya. Anak-anak, setelah gambar itu kita lihat lagi. Ya, ini apa nih? Ya, itu toilet. Kalau orang yang ada di depan toilet kayak gitu, orang mau ngapain? Ya, BAB, BAK, buang air kecil, buang air besar. Ya, oke. Di sini konteksnya ke buang air kecil atau pipis. Masih ingat waktu kecil kalian sampai umur berapa pakai popok? Ya, pakai popok nggak? Belum pakai Pak. Ya, sekarang? Nah, pakai ya, pakai popok ya. Oke. Anak-anak, buang air kecil. Ya. Sekarang bapak tanya ke kalian. Biasanya kalian lakukan di saat apa buang air kecil? Ada yang bisa kasih tahu bapak? Pengalamannya kalian?
Di saat apa? Mungkin momen deg-degan atau momen nervous atau momen angkat tangan ya. Biasakan belajar mengungkapkan pendapat sendiri. Ada yang masih ingat? Pengalamannya aja, nggak usah. Oh, udah yang lain deh. Aurelia. Ya. Tri. Ya. Hah? Saat kebanyakan minum air. Oke, boleh. Saat kebanyakan minum air. Ya, jadi nggak. Oke, boleh aja. Ada lagi? Kapan kalian pengen pipis? Pengen banget pipis ketika kondisi kayak gimana? Ya, Rizky deh ya. Takutan. Ya, boleh. Ada lagi? Ada lagi. Jangan. Tidur, Pak. Mau tidur ke turus pipis. Ya, boleh. Ada lagi? Ada lagi? Ada ya? Oke. Nanti kita akan jelaskan anak-anaknya. Bapak akan jelaskan. Anak-anak, mekanisme pipis. Ya. Atau pembuangan urin di dalam tubuh itu termasuk dalam sistem ekskresi. Jadi gini anak-anak, Bapak jelaskan sedikit aja, tapi nanti kita akan pecahkan masalahnya. Ya, limbah yang keluar dari tubuh itu banyak sekali. Itu nggak boleh disimpan di dalam tubuh, nanti jadi racun. Ya, makanya kalian punya mantan ada kenangannya, dilupain. Ya, kalau ada limbah kayak di tubuh itu kayak gitu juga. Ya, salah satu limbah yang tadi adalah CO2 itu kalian keluarkan. Kemudian ada urin yang dikeluarkan lewat mekanisme pipis kencing anak-anak. Ya, momen-momen apa yang momen-momen apa kalian mengeluarkan urin atau pipis nanti kita akan bahas dalam diskusi ini. Ya, habis itu ada keringat lagi. Nah, keringat. Biasanya yang berkeringat itu adalah kulit. Ada kulit. Ya, kemudian ada hati. Pernah lihat fesesnya kalian? Feses? Nya kalian? Ya, urinnya kalian air kencing? Berwarna nggak? Berwarna. Ya, berwarna. Warnanya itu kan asalnya dari hati. Masih ingat di sistem pencernaan? Iya. Ya. Jadi nanti kita Bapak ajak kalian untuk diskusi dalam bentuk kelompok. Jadi nanti kalian akan bentuk kelompok secara acak, random. Ya, kita akan pecahkan masalah yang Bapak akan kasih ke kalian. Oke? Ya. Nah, sekarang kita langsung aja bentuk kelompok. Jadi anggota kelasnya berapa jumlahnya? 40. Oke, biar 5. Biar ada 8 kelompok. 5. Kelompok dibagi 5. Ya. Oke, kita random aja ya. Kita mulai aja langsung. Mungkin dari di pojok ada orang yang mulai dari hitung sampai 8. Mulai nanti Bapak yang mengatakan gimana. 1, 2, 4, 5, 6, 2, Udah ya, yang nomor 1 siapa? Itu adalah anggota kelompoknya kalian. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah jelas? Sudah ya, oke, silakan sekarang langsung sama kelompoknya. Boleh bebas ya. Silakan
Oke, sini. Uya. Kalau ada media yang mau disatukan bolehnya. Uya. Mau berapa? Dengan diskusi secara aktif sama teman-temannya. 11.75 Bapak harapkan kembali sudah selesai, nanti mungkin Bapak ambil perwakilan. Ya.
Tiga itu soalnya yang gitu ya. Mas,
Anak fokus kerjakan itu dulu ya, diskusikan sama Oh iya, temannya. Pak. Nanti Bapak ambil evaluasi. Nanti di akhir pembelajaran baru kita coba kuis ya. Nah, kita coba kuis. Baik anak-anak, waktunya lagi 4 menit ya. Mau kerjakan, nanti perwakilan kelompok akan maju. Bukan perwakilan kelompok yang Bapak tunjuk yang akan maju nantinya. Dari hasil Bapak pilih nanti nggak semuanya maju. Beberapa aja. Nanti Bapak jelaskan.
Ini bohong gitu. 1 menit lagi. Oke ya, sudah jam 11:05 anak-anak. Kita langsung aja. Pak rasa kalian sudah selesai semuanya ya. Mungkin Bapak ambil dari 8 pokok mungkin cuma 3 aja ya. Jadi hasil Bapak keliling tadi mana yang lebih aktif diskusinya sama pembagian tugasnya lebih berjalan. Ini yang pertama. Kita tunjuk dulu ya kelompoknya. Kelompok yang maju presentasi kelompoknya Fania, kemudian kelompoknya ya sama Arisanti ya. Kemudian yang kelompok bukan berarti yang kelompok yang lain itu jelek, bukan Bapak pengen sampel aja dari apa yang sudah kalian diskusikan. Oke, kelompok yang pertama deh, Fania dan kawan-kawan maju dulu, silakan presentasi apa yang kalian sudah diskusikan tadi, silakan utarakan sama teman-teman kelasnya. Yang lain anak-anak tolong simak temannya, ya silakan maju. Ya. Ya, maju. Oke, silakan dibuka ya seperti biasa. Ya, silakan yang lain tolong buka. Jadi kami akan mempresentasikan tentang soal yang diberikan oleh Pak Dina. Sebelum kami lanjut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena saya ini dipimpin oleh saya, nomor apa? Perkenalkan, nama saya Nikadep Tasyani Fania Putri, nomor saya 28 dari kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Susila Malaani dari kelas 8 dari kelas 8. Perkenalkan nama saya Yohanes Dimaika, nomor 27 dari kelas 1. Perkenalkan nama saya Ya, silakan mengapa saat anak dan berolahraga dan sekitar isi tubuh banyak Saat panas dan berolahraga, intensitas tinggi tubuh banyak menghasilkan keringat karena apabila suhu badan meningkat, maka kapiler darah melebar sehingga kulit menjadi panas dan kelebihan panas dipancarkan ke kelenjar pihak. Hal tersebut menyebabkan pengeluaran cairan dalam bentuk keringat pada permukaan tubuh. soal nomor 2.
Jelaskan kenapa kulit kita menegakkan otot penegak rambut merinding saat udara dingin. Saat udara dingin karena pada kulit rambut letak di bawah lapisan kulit di atas udara dingin yang buruk kurang produksi yang mendapatkan rangsangan sehingga saraf tersebut membawa otot kecil di kulit untuk mengkotaknya dan melakukan pengaruh di kulit. Soal nomor 3, jelaskan mengapa kita lebih sering kencing ketika udara dingin. Kita lebih sering kencing ketika udara dingin karena saat udara dingin kita cenderung lebih sedikit berkeringat. Akibatnya, lebih sedikit cairan yang hilang melalui kulit dan kita akan memproduksi lebih banyak urin. Dan tiga ya. Mungkin ada yang mau bertanya dari teman yang lain, kelompok yang tidak wajib. Ada yang mau bertanya terkait dengan jawaban dari kelompoknya Cecil, Nura, Rifdi, Krisna, sama Afania. Sudah ya? Cukup? Itu aja. Oke, silakan kita langsung. Tidak ada yang bertanya, saya akan tutup dengan cara bersati. Itu tadi dari kelompoknya Nura dan kawan-kawannya. Yang kelompok kedua yang Bapak tunjuk. Ya, kelompoknya Widya. Silakan. Ada Naila, ada Raja. Jessica dan pembagian. Nah, silakan diawali. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Guru dan teman-teman. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang soal yang sudah kami diskusi yang diberikan oleh mereka. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Adi Wisnuwidya Purnawardhani, kelas 35 dari kelas 8A. Akan saya dari kelas 8A bahasa soal pertama akan dijelaskan oleh Jelaskan kenapa kulit bisa menegakkan otot penegak rambut atau kalian perhatikan ya, perhatikan udara dingin. Kulit bisa meregangkan otot penegak rambut saat udara dingin karena hawa dingin memicu neuron simpatik untuk mengirimkan sinyal saraf dan otot bereaksi dengan berkontraksi dan menyebabkan rambut berdiri. Jelaskan mengapa kita lebih sering kencing ketika udara dingin. Kita lebih sering kencing ketika udara dingin karena pembuluh darah menjadi untuk menjaga panas tubuh. Proses ini menyebabkan tekanan darah naik dan memicu ginjal memproduksi lebih banyak urin. sebelum kami tutup presentasi, apakah ada yang bertanya? Yang bertanya, ada kelompoknya Widya, sama, oke, sudah ada, silakan. Tidak ada, kami tutup presentasi dengan para pesanti. Oke, kalian tepuk tangannya. Kelompoknya Balkis dan kawan-kawan, silakan. Emang perempuan ya?
Sebelumnya perkenalkan nama saya Dika Aisyah Dewi, nomor absen 27. Nama saya Bagus Azhar, nomor absen 2. Perkenalkan nama saya Dika Aisyah Dewi, nomor absen 22. Perkenalkan nama saya Soal pertama akan dibacakan oleh Bagus. Jelaskan mengapa saat panas dan olahraga intensitas tinggi tubuh banyak menghasilkan keringat. Saat berolahraga intensitas tinggi tubuh banyak menghasilkan keringat untuk menjaga seluruh tubuh tetap stabil karena tubuh kita menggunakan keringat sebagai mekanisme pendinginan. Soal kedua akan dibacakan oleh Bunda. Jelaskan kenapa kulit bisa menegak, menegakkan otot, menegakkan rambut atau merinding saat udara dingin. Didengar maka rambut menegakkan otot rambut. Pada waktu kita merasa takut atau dingin, otot rambut berkontraksi sehingga rambut menjadi tegak. Soal kedua akan dibacakan oleh Bunda. Jelaskan mengapa tidak bisa dihidupkan jika udara dingin. Di sini ada berapa kipas angin? Ada pertanyaan atau ada yang kurang dari kelompoknya Amrita Martuan? Tidak, pas. Ada yang oke, silakan ditutup anak-anak. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata, kami itu dengan baik. Oke, baik anak-anak. Itu tadi 3 kelompok yang Bapak tunjuk dadakan aja ya. Jadi Bapak pengen tahu apa hasil diskusinya kalian, gimana kalian saling bertukar pendapat, kemudian kalian tuliskan pendapatnya kalian di ramu jadi satu, kemudian kalian presentasikan. Jadi banyak yang Bapak lihat ya, bukan cuma jawaban yang bagus aja atau siapa aja yang rajin di kelompok itu, tapi Bapak lihat bagaimana kalian kolaborasi sama teman. Ya, nah fokus ke materi. Jadi tadi ada berapa pertanyaan ya? Ada 3 pertanyaan ya. Jadi pertanyaannya ini pertama yang Bapak kasih lewat sesi yang sudah di-share di kelasnya. Itu pertanyaan yang pertama, kenapa kalian berkeringat ketika suhu udara luar itu lebih tinggi atau panas dan kalian berolahraga dengan intensitas yang tinggi. Ya, olahraga intensitas yang tinggi itu kayak olahraga bulu tangkis. Lapangannya kecil, kalian nggak bisa diem ketika bermain. Ada futsal, ada basket. Nah, kalau olahraga yang intensitasnya rendah, kayak catur, sudah. Pernah lihat orang main catur keringetan? Ya, oke, perhatikan anak-anak di depannya. Rata-rata jawabannya sudah bagus, ya. Juga mungkin Bapak ingin tekankan lagi anak-anak. Bisa dilihat gambar di depan? Bisa. Oke, kita sudah belajar sistem peredaran darah. Ada pembuluh yang warnanya merah ini arteri atau nama lainnya pembuluh nadi. Di kulit kalian, ya di permukaan kulitnya kalian. Lebih dalam lagi itu ada pembuluh arteri atau pembuluh nadi. Anak-anak, arteri itu, ya, pembuluh nadi itu dia bisa melebar. Ya, dia bisa melebar, dia bisa menyempit, disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan suhu tubuhnya kalian. Kalau kondisi lingkungannya kalian itu panas atau suhunya lebih tinggi daripada suhu tubuhnya kalian dan kalian berolahraga, itu dikombinasikan berduanya, si pembuluh arteri ini dia yang awalnya normal kayak gini kemudian melebar. Ketika dia melebar, nanti dia akan mempengaruhi bagian dari kelenjar keringat untuk mengeluarkan keringat lebih banyak supaya tubuh kalian lebih cepat dingin. Ya, makanya di sini ada tulisan heat loss. Ya, pintar bahasa Inggris itu apa? Heat loss itu kehilangan, mengeluarkan. Jadi kayak gitu. Ya. Jadi kalian kalau olahraga intensitasnya tinggi, nggak bisa diam,
ataupun apapun aktivitasnya, terutama lagi dengan suhu yang panas akan banyak berkeringat. Gimana, paham? Itu soalan nomor 1. Ya, ini tolong diingat konsepnya. Soalan nomor 2 tadi tentang kenapa kulit kita bisa ya otot apa namanya? Kayak merinding, ya. Perhatikan gambar di depan anak-anak. Ya, kayak gini. Pernah kalian ada merasa kayak gini anak-anak? Ya, kondisi ini biasanya terjadi ketika tubuh kalian itu beradaptasi pada suhu lingkungan yang lebih rendah, atau ada gangguan sedikit pada sarafnya kalian sehingga kalian merasa merinding atau menggigil kalau udah bagian tubuhnya kalian kebanyakan gini kayak apa namanya kayak gini. Ya, nah posisi rambut itu rambut ya, bukan bulu. Nah, rambut kalian yang tegak itu adalah mekanisme tubuh untuk mempertahankan panas, supaya ketika kalian kedinginan itu kalian nggak terlalu kedinginan banget. Jadi si otot-otot penegak rambut yang Bapak tayangkan di depan, nah bisa dilihat. Perhatikan anak-anak, ini ototnya. Jadi rambut kalian itu tidur, kemudian ditarik, tegak jadinya. Ya, jadi itu fungsi dari kulit supaya ketika dalam keadaan suhu lingkungan rendah atau dingin kalian nggak kehilangan panas yang bisa membuat hipotermia. Kayak orang yang kolaps, orang yang kayak mau game over ketika suhu itu dingin sekali. Ya, nah itu yang kedua. Mana paham? Ya, jadi di kulit kalian itu ada otot-otot penegak rambut. Lagi sekali rambut bukan bulu. Ya, tadi ada beberapa bapak dengar ada yang bilang bulu itu hanya dimiliki oleh apes ular, terutama mamalia. Ya, oke, tidak di sana. Pertanyaan yang ketiga tentang apa ya, bapak lupa? Oke, ketika suhu udara itu dingin kita lebih banyak untuk buang urin atau kencing. Ya, Bapak mungkin akan perbaiki lagi, ada beberapa yang salah tadi. Anak-anak, ketika suhu udara dingin, ya suhu lingkungan itu rendah. Jadi tubuh kalian itu beradaptasi anak-anak. Ngasih tahu ke otak, otak, ternyata di luar itu suhu lingkungan itu lebih rendah dari suhu tubuhnya kita. Kemudian si otak itu ngasih tahu ke tubuhnya kita sama si ginjal sama si kulit, kalian berdua, kalian ini harus kerja sama. Ya, gimana caranya biar kalian gak kehilangan air, tapi kalian tetap bisa mengeluarkan limbah di dalam tubuhnya kalian. Jadi si otak ini nyuruh si urin, nyuruh si ginjal, ini ginjal, ya, ginjal keluarkan urin. Ya, kulit stop dulu dan keluarin keringat. Kecuali pada kondisi tertentu saat tubuh kalian dingin, suhu udara dingin, itu kalian mengeluarkan keringat, itu ada gangguan kesehatan. Ya, anak-anak ini ginjal anak-anak, ya. Nah, ini ginjal, jadi ginjal ini nanti ketika suhu udara rendah, dia akan lebih aktif untuk mengeluarkan urin. Ya, dia lebih aktif mengeluarkan urin supaya tubuhnya kalian itu tetap terbuang limbahnya tanpa banyak kehilangan panas tubuh juga. Ini ginjal, ya, kurang lebih seperti ini bentuknya anak-anak. Ketika ginjal kalian dibelah, ya. Gimana Pak dengan pertanyaan yang ketiga? Paham ya? Oke. Nah, sekarang karena kalian sudah merasa paham, mungkin Bapak akan cek pemahamannya kalian lewat kuis. Silakan sediakan HP anak-anak. Bapak sediakan barcode-nya di depan. Scan di depan, ya. Silakan kalian scan barcode-nya di depan. Kalau yang nggak bisa di belakang bisa agak maju. Untuk nama peserta jangan aneh-aneh namanya, nggak boleh membuli, nggak boleh nama orang tua.
Ya nama yang standar lah, nama panggilan. Atau nanti kalau kalian mau masuk ke webnya joinmyquiz.com itu ada 261131 itu udah di data. Ya scan aja scan. Oh udah ada satu ya. Saya tanda kita pakai hotspot dulu ya, yang sering dulu. Yang punya Wah, ini. Oh yang ini Baru 7. Ayo anjir. Coba saya Ya jangan spam like dulu, jangan spam. meweng. Anak-anak bapak-bapak dulu ya sampai jam 11 lebih 25 kalau nggak ada yang sulit lagi kalau bapak ada ya. Kalau semuanya ada. Dah kan itu coy. Yang kayak meweng tuh. Masih 12 nih, masih sedikit. Ya buat Roy. 5.000. Minimal setengah ya, setengah dari anggota kelasnya. Ya minimal 20 lah baru bapak mulai. Pak, saya belum, Pak. Nah, coba dulu deh, coba. Jangan lihat tethering teman-teman. Ayo, jam 12 nih, masih stuck. Ayo, kau yang meweng Israel. Cara masukin kodenya gimana? Udah ya, mulai aja ya. Gasar. Iya. Udah ya, Pak. Pelan-pelan ya jawabnya. Jadi yang kalian bukan duduknya ya. Woi bener lah. Ya yang ini. 11.000 aura. Mau beneran. Apa jawabannya? Ada beberapa soal aja, nggak banyak. Salah aku turun. Salah nih. Anjir. Mel, kena Mel. Mana sih sebelah? Dia turun ke sini. Dijawab ya, jangan sampai Iya, Cik.
Aku jawab apa? Waduh, ketika soal aja Pak. Ini ya, Bapak akhiri ya. Waduh, kur merah. 1129 Bapak akhiri kalau gitu. Kita dapat salah ya? Enggak, kita nggak dapat. Anjing, itu orang empat cuy. Kita mau jawab kita. Ada Singapura. Oke, Bapak akhiri kalau gitu ya. Anjay. Berani lihat saya Pak. Iya cuy. Itu kan. Oke, kita lihat anak-anak kita refleksiin dulu ada 3 soal tadi yang ada kaitannya. Pak ada Dimas nggak coba? Rata-rata masih banyak yang salah ya. Ada 1. Oke, nggak kenapa ya. Lagi coy. Oke anak-anak, itu pembelajaran hari ini. Jadi apa yang sudah kita pelajari, tolong kalian ingat ya. Atau mungkin Bapak minta 1 orang aja deh untuk merefleksi apa yang kita pelajari hari ini. Ya, Bapak minta Arisanti deh. Ya. Oke, apa yang kita pelajari hari ini? Berdiri. Yang lain tolong duduk. Duduk. Saya kembali ke depan. Ya, silakan di mungkin aja. Ya. Kenapa kita bisa berpisah dalam benda Ingin ya. Ya. kemudian kenapa kita bisa Berkeringat saat saat bersiap. iya. Itu ya. Sudah dipelajari hari ini. Isi tepuk tangan dulu untuk hari ini. Oke, silakan kalian nilai bagaimana pembelajaran kita hari ini lewat Seru. Paling kanan. Tangis. Enggak, paling kanan kok. Yang senyum itu paling kiri. Paling kiri. Paling kiri. Set boy. Oke, ya, Nana kita akhiri sekarang pembelajarannya. Let's go. Untuk modul kedua duduk sama kelompoknya kita bahas. Jadi ngerti Bapak. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Parama Santi. Ya, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini sampailah kita pada tahap pasca observasi. Setelah pertemuan yang lalu, saya Ninyoman Mariani SAG MPDH selaku CGP Angkatan 11 sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan observasi secara pengamatan langsung, yakni dari rekan saya Bapak Gita. Yang berikut ini sudah saya lakukan di kegiatan pra-observasi dan kegiatan observasi. Dan pada video kali ini adalah kegiatan pasca observasi sebagai rangkaian dari kegiatan aksi nyata modul 2.3
pengamatan saya, objek pengamatan saya adalah Bapak Gita. Om Swastiastu, Pak Gita. Om Swastiastu, Bu Yani dan Ibu juga. Ya, baik Pak Gita, kali ini di kegiatan video terkait dengan pasca observasi kita didampingin oleh Ibu pengajar praktik dari CDP Angkatan 11, Bu Ana Agung Istri Mahayogi. Om Swastiastu, Ibu. Oke. Mohon didampingi terkait dengan kegiatan kita pada pasca observasi kali ini. Baik, Pak Gita, bagaimana kabar nih pada hari ini? Sehat? Ya, Tengkara sehat, baik Ibu. Iya, walaupun kita laksanakan kegiatan pasca observasi ini dalam keadaan daring ya, karena ada beberapa hal dan kesibukan yang tidak memungkinkan kita lakukan secara luring seperti itu. Nah, baik Pak Gita, di kegiatan observasi ini tentunya tujuannya adalah saya ingin mengobrol banyak dengan Pak Gita terkait dengan kegiatan yang sudah kita lakukan di minggu sebelumnya, yakni kegiatan pra-observasi dan observasi yang sudah Pak Gita lakukan di kelas sebagai bentuk supervisi akademik coaching seperti itu. Pak Gita, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Gita. Nggak apa-apa ya, kita ngobrol panjang di sini. Yeah. Baik Pak Gita. Pak Gita, bagaimana perasaan Pak Gita setelah melaksanakan pembelajaran di kelas 8H minggu lalu? Ya, menyenangkan sih. Mengajar anak-anak itu memang passion. Jadi ya menyenangkan Bu, secara garis besar, secara umumnya menyenangkan. Oke, berarti memang cita-cita dari dulu sebagai pendidik ya. Jadi itu salah satu bahwa ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran sangat luar biasa ya Pak Gita ya. Pada saat saya dampingi ada perasaan grogi nggak Pak Gita pada saat itu? Mungkin karena sudah terbiasa Bu, jadi dari kuliah dulu ada PPL dan sebagainya sama dosen ya udah biasa, mengalir aja. Oh gitu ya. Jadi udah terbiasa ya karena sering didampingi, sering dilihat gitu ya dalam mengajar ya. Baik Pak Gita. Bisa Pak Gita ceritakan kembali bagaimana proses pembelajaran pada saat observasi di kelas yang dilaksanakan di kelas 8H ya pada saat itu, di mana Pak Gita pada saat itu proses pembelajarannya menggunakan model PBL ya. Ya, PBL. Boleh Pak Gita diceritakan sedikit kembali terkait dengan observasi pada saat itu? Ya, untuk di kelas 8H waktu itu saya mengambil tujuan pembelajaran tentang menguraikan keterkaitan antara struktur dan fungsi organ-organ ekskresi. Nah, di sana di desain pembelajaran atau rancangan pembelajaran saya desain pembelajaran menggunakan model PBL dan pendekatannya lebih ke scientific sih, pendekatan sains. Nah, kenapa PBL? Jadi PBL itu kalau menurut saya mungkin lebih kontekstual dengan anak-anak. Jadi pembelajaran literasi anak-anak tentang khususnya literasi sains itu akan lebih sedikit tidaknya bisa meningkat karena kontekstual. Nah, pembelajarannya itu di lapangan ketika praktik ya memang anak-anak beragam sekali daya serapnya. Kalau saya amati ada yang memang slow, ada yang memang fast, jadi cepat daya serapnya. Nah, yang slow itu di kelompoknya mungkin waktu itu juga saya keliling, jadi saya amati anak-anak yang masih slow seperti itu, yang pemahamannya masih agak rendah, jadi saya berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, jadi nggak langsung ketika mereka jawab, saya langsung respon dengan full jawaban, jadi biar memacu daya pikir kritisnya dia. Jadi saya kasih clue-nya sedikit-sedikit seperti itu. Dan di akhir pembelajaran ya saya tutup dengan kuis anak-anak ya. Seperti biasa Gen Z mungkin lebih suka
kuis gitu. Ya. Oke, baik Pak Gita, sangat luar biasa ya. Jadi ketika Pak Gita melaksanakan pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode PBL ya, Problem Based Learning, itu sudah sangat luar biasa. Dan yang juga selaku pengamat pada saat itu memang sintak-sintak yang Pak Gita jalankan sudah sesuai seperti itu. Jadi memang anak-anak ada beberapa karena profil anak-anak kan berbeda-beda dari awal sampai akhir ketika proses pembelajaran memang ada beberapa sisi kelompok-kelompok yang memang perlu pendampingan seperti itu. Itu sudah sangat luar biasa dan Pak Gita juga saya lihat mengarahkan anak-anak itu juga sudah sesuai dengan proses-proses yang sudah Pak Gita laksanakan seperti itu. Nah, Pak Gita mungkin tadi Pak Gita ada menyampaikan beberapa hambatan terkait dengan anak-anak kan, ada yang memang harus didampingi, terus ada anak yang sudah bisa mandiri dengan kelompok-kelompoknya. Nah, kira-kira apa hambatan yang Pak Gita alami terkait dengan proses pembelajaran dalam menerapkan proses PBL ini? Di mana anak-anak itu kan hambatan-hambatan yang dialami oleh anak-anak itu sudah terlihat mungkinnya dari pendampingan. Nah, kira-kira bagaimana solusi Pak Gita terkait dengan hambatan-hambatan itu? Apa yang Pak Gita harus bisa lakukan seperti itu? Selama mengajar sih mungkin yang di kelas 8H ini spesifiknya anak-anaknya sebenarnya disiplin secara garis besar. Cuma mungkin dari kebutuhan belajarnya mereka itu variatif sekali. Beberapa ada yang benar-benar kinestetik, memang benar-benar dia pengen belajar, cuma dia lebih ke orangnya suka praktikum, jadi suka praktik. Nah, beda dengan yang teoritis atau yang suka mengamati gitu. Ada juga yang auditori dan gabungannya gitu, irisan-irisan keduanya itu. Jadi selama mengajar saya biasanya kayak orang prasmanan itu Bu. Jadi kalau orang makan di hajatan itu kan ada pilihan menunya. Saya kasih dah semua. Mana yang menurut mereka nyaman untuk dipelajari, untuk meningkatkan pengetahuan mereka dari nggak tahu jadi tahu. Mungkin itu yang lebih nyaman untuk dilaksanakan seperti itu. Kalau dari segi kebutuhan belajarnya, kemudian dari segi pengelolaan kelas, mungkin anak-anak ribut. Nah, jadi saya nggak terlalu paksa anak-anak sedisiplin kaku kayak zaman kita dulu, zaman yang dulu. Jadi ya gimana caranya kayak segitiga restitusi itulah Bu, istilahnya kayak ya, biar motivasi internal mereka tuh mau belajar tanpa dikungkung dengan aturan yang terlalu saklek sekali gitu. Itu aja sih Bu. Memang benar ya Pak Gita ya. Jadi apa yang sudah Pak Gita lakukan terkait dengan hambatan-hambatan itu sudah sangat luar biasa ya. Memang sekarang di proses pembelajaran itu kita serahkan sepenuhnya kepada anak-anak. Jadi yang saya amati terkait dengan observasi Pak Gita pada saat itu memang sudah sangat luar biasa, di mana anak-anak ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui diskusi kelompok itu sudah sangat sesuai dengan sintak-sintak dan langkah-langkah yang sudah Pak Gita laksanakan, di mana pada proses itu memang kita memberikan ruang kebebasan sesuai dengan profil anak, gaya belajar anak seperti itu. Itu sudah Pak Gita lakukan dan sudah sangat luar biasa. Mungkin ada beberapa tahapan-tahapan permasalahan yang nanti lebih diperbaiki kembali di pembelajaran berikutnya seperti itu kan. Yang namanya anak-anak, gaya belajar anak-anak mungkin hari ini dia modelnya seperti ini, di pertemuan berikutnya bisa saja dia pengen gaya belajar seperti apa gitu. Terkadang kembali ke mood anak-anak gitu kan. Nah, di sini Pak Gita juga sebagai seorang pendidik sudah mengeksplor itu sangat luar biasa. Nah, Pak Gita kira-kira kan tadi sudah memberikan solusi nanti memberikan ruang kebebasan kepada anak-anak bagaimana sesuai dengan gaya belajar ya. Ada yang kinestetik, mungkin ada yang audio gitu, ada yang visual. Nah, kira-kira nanti untuk memperbaiki proses pembelajaran agar lebih menarik kembali gitu, kira-kira apa yang bisa Pak Gita lakukan? Mungkin dari konten pembelajaran mungkin, atau dari proses pembelajaran, atau dari sintak-sintak yang akan Pak Gita laksanakan. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Gita terkait mungkin nanti di pertemuan berikutnya. Ya, untuk
apa istilahnya ya, evaluasi mungkin yang bisa saya lakukan. Jadi bisa mengintervensi target-target apa pembelajaran yang belum maksimal tercapai. Mungkin bukan mungkin ya, memang saya lebih sering ke memvariasikan konten pembelajaran, Ibu. Konten pembelajaran, kemudian aktivitas pembelajaran, mungkin PBL, itu saya agak ubah dikit pendekatannya, kadang pendekatan science, mungkin dengan inquiry juga modelnya saya ganti gitu, sehingga anak-anak lebih gimana ya, nggak ngebosenin, cuma dia nggak juga terlalu bebas juga belajarnya. Kadang kalau kita ngasih kebebasan yang terlalu full, tapi tanpa kita arahkan dengan apa namanya bimbingan yang baik, jadi anak-anak gimana ya, jadi target apa namanya pembelajaran itu nggak kesampaian jadinya Bu gitu. Mungkin itu yang bisa saya laksanakan ke depannya sebagai perbaikan proses pembelajaran. Baik Pak Gita, sangat luar biasa ya. Ya memang secara tidak langsung kita sebagai seorang pendidik tentunya ada beberapa evaluasi. Jadi ketika kita sekarang melaksanakan pembelajaran kegiatan seperti ini, mungkin di pertemuan berikutnya kita bisa melaksanakan pembelajaran yang berbeda seperti itu, sehingga anak-anak di proses pembelajaran itu benar-benar bisa kita berikan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka seperti itu. Yang luar biasa Pak Gita, terima kasih banyak. Ini sudah mendampingi kegiatan aksi nyata saya di modul 2.3 tentang supervisi akademik yakni coaching, di mana Pak Gita sebagai objek pengamatan saya dan sudah kita laksanakan secara bersama-sama dari kegiatan awal yaitu praobservasi. Sudah itu Pak Gita juga sudah laksanakan kegiatan observasi di kelas, dan hari ini kita laksanakan di kegiatan akhir yaitu pasca observasi. Terima kasih banyak sudah membantu di kegiatan pada hari ini, dan kami minta mungkin masukan dari Ibu PP terkait dengan kegiatan pasca observasi kali ini. Terima kasih, dan untuk waktu kami persilakan kepada Ibu PP. Silakan. Om Swastiastu. Selamat siang Bu Mariani selaku CGP Angkatan 11, dan selamat siang juga kepada Pak Gita yang sudah membersamai CGP kami di Angkatan 11 untuk melaksanakan fase pasca observasi. Setelah sebelumnya mungkin Bu Mariani sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelasnya Pak Gita. Betul begitu Bapak? Ya, betul. Nggih, terima kasih. Nah, tadi setelah melaksanakan kegiatan pasca observasi, Tiang lihat memang sudah Bu Mariani melaksanakan teknik coaching ya. Jadi Bu Mariani tadi sudah memberdayakan jadi kompetensi dari Pak Gita selaku coach di sini. Jadi memang teknik coaching ini adalah untuk memberdayakan kompetensi yang dimiliki oleh Pak Gita. Jadi jika Pak Gita menemukan permasalahan, nanti Bu Mariani berusaha untuk membantu bagaimana cara menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, terkait dengan kegiatan pembelajaran yang Pak Gita lakukan, tadi Pak Gita ada menyampaikan bahwa saat melaksanakan kegiatan pembelajaran itu ada anak-anak yang memiliki kemampuan gaya belajarnya yang berbeda-beda. Jadi ada yang menggunakan teknik auditori, kemudian visual, kinestetik. Nah, bagaimana di sini Bu Mariani sudah mengcoaching Pak Gita untuk menemukan solusinya. Jadi mungkin Pak Gita di sini mulai menerapkan pembelajaran dengan konten yang bervariasi, kemudian lebih mengaktifkan lagi siswanya menggunakan jika ada segitiga restitusi ya. Jadi menumbuhkan semangat internal dari siswa itu sendiri. Nah, itu luar biasa sekali sudah Bapak bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi saat melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, mungkin masukan Titiang sedikit terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Mungkin nanti Bu Mariani bisa menanyakan kembali kira-kira kapan sih solusi tersebut akan dilaksanakan. Karena Niki kita perlu juga mengetahui target daripada coach kapan akan menerapkan solusi dari permasalahan yang dikemukakan tadi. Tetapi secara umum yang lihat
teknik coachingnya tadi sudah luar biasa. Jadi sudah mengalir sesuai dengan apa yang Bu Mariani amati kemarin saat melaksanakan praktik observasi pembelajaran di kelas. Nah, mungkin di komentar yang bisa Titiang sampaikan. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Semoga Bu Mariani nanti bisa tetap melaksanakan teknik coaching tidak hanya dengan Pak Gita. Mungkin nanti bisa mengembangkan dengan rekan sejawat atau dengan peserta didik. Nah, di komentar dari Tiang yang tutup dengan Santi. Om Santi Om. Baik, terima kasih Bu Agung untuk masukannya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita kali ini. Dan memang benar sekali kegiatan yang sudah kita lakukan di kegiatan sebelumnya pra-observasi sampai observasi dan terakhir pasca observasi kali ini sudah sangat luar biasa, di mana Pak Gita selaku rekan sejawat saya dalam hal ini sang coaching itu sudah menghasilkan daripada kegiatan pembelajaran di kelas dan sudah dicarikan bagaimana proses pembelajaran itu sudah dilakukan semaksimal. Baik Bu Agung sama Pak Gita, terima kasih kembali untuk kegiatan pada kali ini. Kita sudah laksanakan kegiatan observasi. Saya selaku CGP mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dan semoga apa yang sudah kita lakukan bisa menjadikan tanggung jawab kita ketika dan untuk itu saya tutup. Om